Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 19651012. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertemakan masalah internasional dengan akuntansi manajemen. Masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen harus tetap mengikuti perkembangan mukhtar sebagai dunia bisnis, mulai dari sistem informasi, pemasaran, manajemen, politik, dan ekonomi. Selain itu, akuntansi manajemen harus memahami standar akuntansi keuangan dari berbagai negara di mana perusahaan beroperasi. Selanjutnya, perusahaan yang terlihat dalam bisnis internasional dapat membangun kegiatan dalam 3 cara. Akuntansi manajemen harus memperhatikan potensi ekspor perusahaan mereka terhadap risiko transaksi, risiko ekonomi, dan risiko translasi. Mereka dapat melakukan hedging untuk membatasi ekspor perusahaan terhadap ketiga risiko tersebut. Manajer lokal mampu memberi tanggapan yang lebih tepat waktu untuk mengubah keadaan. Bagi perusahaan besar, yaitu perusahaan yang diversifikasi, desentralisasi itu perlu karena seorang manajer pusat memahami seluruh produk dan pasar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi evaluasi kinerja pada perusahaan multinasional. Yang pertama ada faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, faktor hukum, dan faktor budaya. Ini membedakan suatu negara dari negara lain serta di luar kontrol manajer. Namun, faktor-faktor tersebut benar mempengaruhi laba dan ROI. Karena itu, evaluasi terhadap manajer divisi seharusnya dipisahkan dari evaluasi terhadap perusahaan anak. Selanjutnya yaitu harga transfer merupakan pendapatan bagi divisi penjualan dan biaya bagi divisi pembeli. Sama halnya dengan perusahaan domestik, MNC dapat menggunakan harga transfer dalam evaluasi kinerja. FNC merupakan masalah-masalah etika yang tidak dihadapi perusahaan domestik. Masing-masing negara mempunyai kebiasaan dan peraturan yang berbeda atau apakah merupakan pelanggaran atas kode etik bisnisnya. Selanjutnya yaitu perspektif keuangan. Perspektif keuangan, pengukuran kinerja keuangan akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan. Selanjutnya itu ada perspektif pelanggan, di mana filosofi manajemen terkini telah menunjukkan peningkatan pengakuan atas peningkatan customer focus dan customer satisfaction. Perspektif ini merupakan leading indicator. Selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal, merupakan manajemen mengidentifikasi proses internal bisnis yang kritis yang harus diunggulkan perusahaan. Dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber dana manusia, sistem, dan prosedur organisasi. Termasuk dalam perspektif ini adalah pelatih pegawai dan budaya perusahaan yang berhubung dengan perbaikan individu dan organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.